Halo semuanya, selamat datang di video pembuatan tape ketan. Tapi kali ini tape bukan sembarang tape ketan. Tape yang kita buat sangat spesial karena tapenya bukan hanya sekedar dibungkus dengan daun pisang, tetapi dicampur dengan puding. Wah, gimana rasa dan cara pembuatannya ya? Penasaran? Langsung saja kita simak video ini. Sebelum sampai pada pembuatan puding tape ketan, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dari tape ketan itu sendiri. Tape ketan berasal dari desa Ciberem, kecamatan Cibingin, Kuningan. Dahulu kuliner ini hanya disajikan pada hari-hari besar agama Islam, seperti saat menjelang Idul Fitri. Namun sekarang tape ketan merupakan makanan yang wajib, sehingga tape ketan memiliki nilai khas tersendiri di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Barat pada acara besar seperti pernikahan. Tape ketan juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Yang contohnya adalah yang pertama, melancarkan sistem pencernaan. Bakteri baik yang terkandung dalam tape ketan dapat membantu tubuh untuk mencerna makanan. Bakteri ini dapat memecah karbohidrat kompleks yang kita makan sehingga menghasilkan zat yang bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Selain bermanfaat pada sistem pencernaan, tape ketan dengan kandungan probiotik juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Probiotik dapat membantu membunuh bakteri, virus, kuman, dan jamur yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi. Nah, yang ketiga dapat mencegah stres. Wow, tape ketan memiliki kandungan vitamin B1 dan probiotik di dalamnya. Vitamin 1 atau tiamin juga sering disebut sebagai vitamin anti-stres yang membantu mengendalikan suasana hati dan gangguan fisiologis. Kandungan probiotik yang umumnya terdapat pada makanan fermentasi seperti Lactobacillus helveticus dapat meredakan gejala gangguan kecemasan dan depresi, sehingga kita akan merasa lebih tenang, berpikir positif, dan sanggup melawan gangguan tersebut. Baiklah teman-teman, tanpa berlama lagi, mari kita simak apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat puding tape. Yang pertama bahannya adalah beras ketan, puding bubuk, ragi, pewarna makanan, kolang-kaling, dan juga air. Sebelum membuat puding tape, kita akan membuat tape ketannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan mencuci beras ketan dengan air yang bersih. Inilah cara saya dalam mencuci beras ketan. Nah, pastikan bahwa beras ketannya sudah tercuci dengan bersih. Nah, setelah itu ditiriskan. Lalu kita akan menambahkan dengan pewarna makanan ya. Step selanjutnya adalah menambahkan dengan pewarna makanan. Nah, pewarna makanan yang digunakan adalah warna hijau. Nah, sebelumnya ditiriskan dulu ya teman-teman ya. Ditiriskan dan kita akan menambahkan pewarna makanannya. Nah, ini warna hijau tua ya. Ini saya teteskan satu tetes saja, tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak warnanya akan menjadi hijau tua yang pekat. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan air. Nah, kita rendam di sini beras ketannya dengan air yang secukupnya. Nah, diamkan selama 2 jam. Biarkan dalam keadaan terendam seperti ini. Nanti beras ketannya akan berubah warna menjadi hijau. Nah, setelah terendam selama 2 jam, kita akan mengukus beras ketannya. Nah, sebelumnya kita sudah menyediakan panci yang sudah diisi air di bawahnya, air panas ya. Pastikan bahwa di dalamnya sudah terisikan air ya teman-teman, jangan sampai kosong. Nanti gosong kalau kosong ya. Kita harus pastikan ada airnya, oke? Nah, masa pengukusan ini kurang lebih selama 30 menit. Lalu kita tutup lagi tutupnya. Sembari kita menunggu beras ketan untuk dikukus, kita akan mengerjakan bagian lainnya, yaitu adalah menghancurkan ragi. Karena sebelumnya raginya masih dalam bentuk menggumpal ya teman-teman. Nah, di sini kita akan hancurkan supaya menjadi bubuk. Lalu nanti kita akan taburkan ke dalam beras ketannya. Nah, setelah kita menghancurkan raginya menjadi bubuk, saatnya kita menjemur raginya di bawah terik matahari. Kurang lebih waktunya itu 10 menit ya teman-teman.
Wah, sudah 30 menit ya teman-teman. Nah, beginilah bentuk beras ketan yang sudah dikukus selama 30 menit. Lalu matikan kompornya dan kita akan memindahkan beras ketan yang ada di dalam panci ke dalam sebuah wadah. Kita akan membiarkan ketan untuk beberapa waktu ke depan sampai benar-benar dingin ya teman, sebelum kita masuk ke dalam tahap peragian. Langkah selanjutnya adalah peragian. Nah, di sini saya menggunakan saringan teh sebagai pembantu saya dalam memberikan ragi ke dalam ketan. Nah, supaya merata. Nah, pastikan bahwa seluruh bagian tape terkena ragi ya teman-teman. Setelah tercampur secara merata, kita akan memindahkan ketannya ke dalam sebuah wadah. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan wadah seperti saya ataupun juga dengan dibungkus oleh daun pisang. Kita akan mendiamkan ketan dalam sebuah wadah selama 3 hari 2 malam. Nah, beginilah ya teman-teman kira-kira bentuk ketan yang sudah kita diamkan selama 3 hari 2 malam. Sudah ada airnya dan menimbulkan bau yang kuat. Di sini sudah berubah menjadi tape ya, tandanya bahwa proses fermentasi terjadi secara sempurna. Ya, selanjutnya kita akan membuat puding tape. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menuangkan bubuk pudingnya ke dalam sebuah panci. Lalu kita bisa menambahkan air sebanyak 500 ml ke dalam pancinya. Lalu kita akan menyalakan kompornya dan memulai untuk mendidihkan bubuk puding yang sebelumnya kita sudah campurkan ke dalam air. Nah, kita aduk terus secara merata ya teman-teman, satu arah. Nah, ini supaya bubuk pudingnya ini terlarut dengan cepat. Nah, seperti itu. Jika dirasa sudah merata, kita akan menambahkan tape ketan ke dalam pancinya. Nah, di sini tape ketan ini opsional ya teman-teman. Jadi porsinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa menambahkan kolang-kaling. Kita akan mengaduk terus sampai mendidih. Setelah mendidih, kita matikan kompornya. Langkah selanjutnya adalah kita dapat menuangkan adonan yang telah kita buat di dalam panci tadi ke dalam sebuah wadah atau loyang yang sudah kita siapkan untuk mencetak pudingnya. Kita akan mendiamkan puding ini selama kurang lebih 2 jam. Teman-teman juga bisa memasukkannya ke dalam lemari es untuk merasakan sensasi yang lebih dingin dan juga proses yang lebih cepat. Mari kicap, mari kita coba. Wah,
Penampilannya saja sudah menarik ya teman-teman. Bagaimana rasanya? Duh, jadi penasaran nih. Wah, yuk kita cobain. Wah, ternyata rasanya bener-bener enak teman-teman. Aduh, kalian harus coba, ini gawat banget. Kalian harus coba, wajib. Yap, bener banget teman-teman semua, bener banget. Tadi kata Wela, kalian harus coba, kalian wajib coba. Kalian wajib coba untuk bikin bagaimana membuat puding tape ketan. Tadi kalau kami membuatnya puding tape ketan with kolang-kaling. Itu kata Wela rasanya maknyus, enak bingit kalau kata dia. Kalian wajib coba bikin bagaimana caranya. Tadi sudah dijelaskan oleh Wela bagaimana caranya. Kalau kalian masih penasaran, bisa lihat di internet resepnya. Tentu kalian bisa inovasi lagi bagaimana rasanya, bagaimana topping lainnya. Mungkin nggak pakai kolang-kaling, mungkin pakai kismis atau apapun yang mungkin kalian ada di pikiran kalian, terserah kalian. Tapi kalian sudah lihat tadi bagaimana proses pembuatannya. Dan tadi saat pembuatan puding tape ketan with kolang-kaling itu, kita tahu ada di situ ada ragi, dimana ragi itu akan melepaskan mikroorganisme untuk bisa memfermentasi ketan. Tadi ketan difermentasi sehingga menjadi tape ketan. Kita tahu bahwa mikroorganisme itu adalah ciptaan Tuhan, salah satu makhluk terkecil di bumi ini, di dunia, yang dimanfaatkan atau bisa membantu manusia dalam banyak hal. Tentunya sebenarnya mikroorganisme tidak hanya ada di pembuatan makanan saja. Mikroorganisme ada di bidang pertanian, di perkebunan, di pertanahan. Untuk bisa mensuburkan tanah itu memanfaatkan mikroorganisme. Kita jadi tahu bahwa mikroorganisme itu ternyata penting loh buat keberadaan hidup manusia. Bagaimana mikroorganisme itu sebenarnya adalah bioteknologi, teknologi alami yang Tuhan ciptakan. Kita sebagai manusia harusnya bersyukur dengan ciptaan Tuhan tersebut. Kita sebagai manusia harusnya bisa merawat, menjaga keberlangsungan adanya mikroorganisme tersebut dengan menjaga lingkungan tentunya, dengan terus menjaga kearifan lokal. Ya kan, kearifan lokal itu seperti makanan tradisional yang menggunakan mikroorganisme sebagai pendukungnya untuk membuat makanan tersebut. Kita harus menjaganya, kita harus terus bisa membuat itu terus berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai manusia, sebagai umat Kristen, kita perlu istilahnya terus berinovasi. Tapi inovasi kita dalam tadi, seperti kami berinovasi membuat puding tape ketan with kolang-kaling, itu inovasinya itu tidak menghilangkan kearifan lokal, tidak menghilangkan memanfaatkan bioteknologi tersebut. Kita harus tetap mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kita sebagai manusia. Kita harus tetap jaga itu. Mikroorganisme mungkin di bidang pertanahan, di pertanian, kita harus jaga juga. Jangan sampai itu hilang, jangan sampai kita malah merusak lingkungan yang menyebabkan nanti pertanian kita mundur, tanah menjadi tidak subur lagi. Itu benar-benar harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu, sekian presentasi dari kami mengenai bioteknologi dalam pembuatan puding tape ketan with kolang-kaling. Semoga kalian yang menonton bisa terberkati dan bisa mempraktikannya tentunya. Semoga itu bisa membuat kalian benar-benar memahami bagaimana pentingnya mikroorganisme dalam kehidupan kita sebagai manusia. Thank you semuanya, selamat mencoba dan Tuhan Yesus memberkati.